Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salami. Qad kuntu dhallan wa mudillan sayyidi, wa kullu syarrin wa fasadin niyyati. Dhallat wa dhallat hilati adribni, khud biyadi ya sayyidi wa rabbi. Wal ahla wal awlata wal amila bil wahidiyati bi fadli dil aula. Ya sayyidi wal hadirin al hadirat, ya sayyidi wal muslimina wal muslimat, ya rahmatan lil alamin wa tamam, wal khairu minka wan najatu wassalam. Ya ayyuhal ghazi salamullah alaika rabbini bi'idhnillah, wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratul aliyah. Amma ba'du. Hadratul Qurama, alim ulama, sepuh bini sepuh, para kiai, para asatid, para habaib, para guru, baik guru ngaji, pendidikan formal ataupun non formal yang kami lakukan. Seperti biasanya Jum'ah berkah, kita selesai sholat Jum'ah selalu mengadakan kajian-kajian Islam, terutama kajian tauhid, kajian-kajian wahidiyah, ketauhidan kepada Allah. Kenapa materi ini, tema ini yang kita angkat? Karena sudah jelas bahwa kondisi kerusakan yang ada di langit, di daratan, dan di lautan ini terjadi karena ulah manusia. Dalam Al-Quran disebutkan dhaharul fasadi fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu karena ulah manusia. Kenapa manusia itu rusak? Sehingga merusak lingkungan, daratan dan lautan. Kerusakan manusia disebabkan yang pertama adalah kerusakan di hatinya. Hati yang tidak pernah puas, yang merasa pintar, merasa besar, egois, takabur, sombong, dan sebagainya. Makanya di dalam pengamalan sholat wahidiyah ini yang terutama adalah kebersihan hati. Jadi sholat wahidah itu alat untuk pembersihan hati, pembersihan jiwa. Dalam hadis Rasulullah disabdakan, kullu syai'in toharoh wa toharotu qulubil mu'minina niswata sallu alaihi. Semuanya itu ada alat servisnya, sedangkan alat pencucinya, sedangkan alat untuk membersihkan, mencuci hati orang-orang mukmin yang beriman itu adalah membaca sholawat kepada aku, kata Rasul. Disitulah kenapa para ulama-ulama mengikuti jalannya Rasulullah, pembersihan jiwanya melalui memperbanyak zikir dan sholawat. Ketika hatinya itu bersih, maka pikirannya juga bersih, sehingga tidak akan merusak lingkungan, tidak akan merusak daratan dan lautan. Di situ para pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin Indonesia, secara akal logika
Indonesia ini negara yang sangat kaya raya, namun kekayaannya belum bisa dinikmati 100% rakyat Indonesia ini karena pemimpin, tokoh-tokoh yang ada di atas yang mengatur negara itu belum bersih jiwanya, belum bersih hatinya. Kemarin sudah dibocorkan oleh Pak Mahfud MD itu, dari tambang saja kalau dikaji, dikelola dengan benar, itu satu kepala rakyat Indonesia mendapatkan 20 juta tanpa kerja. Keuntungannya di situ. Kenapa belum bisa menikmati itu demikian? Karena hati-hati para pemimpin atau tokoh-tokoh elit baik dunia ataupun Indonesia khususnya, hatinya belum bersih, jiwanya belum bersih. Makanya andai kata ada gerakan untuk para elit Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia terutama dunia, andai kata per hari mau membersihkan hati, bersolawat kepada Nabi, insya Allah akan menjadi pemimpin yang amanah. Siapa saja, ini saran saya, harapan saya begitu kepada pemimpin Indonesia adalah, walaupun 1 bulan sekali, syukur-syukur bisa 1 minggu sekali, ini ada pertemuan khusus untuk pembersihan hati, zikir, sholawat secara nasional, biar negara ini kembali bangkit menjadi negara yang benar-benar baladan aminah, baladatun warabun wafur, artinya kekayaan yang melimpah ini benar-benar dikelola dengan baik sehingga rakyat ini kembali sejahtera dan kembali pada cita-cita leluhur kita, cita-cita pendiri bangsa. Kenapa tidak bisa terwujud? Karena hati-hati para, ya saya sendiri terutama, belum bersih jiwanya. Kalau jiwanya belum bersih, maka ketauhidannya juga belum terwujud. Ketauhidan itu apa ya? Dalam Pancasila sudah disebutkan, yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau itu benar-benar diyakini, insya Allah pemimpin-pemimpin kita takut, mau korupsi takut, mau tidak bijaksana takut, mau tidak adil juga takut, mau sewena-wena, merampas kekayaan, egois, penumpukan harta pribadi, itu juga akan akan sesuai dengan harapan. Entah nanti, saya yakin suatu hari nanti akan ada kebangkitan nasional, akan ada tokoh-tokoh yang mempelopori zikir nasional, bersama-sama munajat, membersihkan jiwa, membersihkan diri, agar rohani, hati, jiwa rakyat Indonesia, khususnya pemimpin-pemimpin ini benar-benar sadar dan menyadari, sehingga kembali mengabdikan diri kepada Allah wa Rasulullah SAW, sehingga realisasinya, penerapan ketauhidan itu nanti akan terwujud dengan keadilan, dengan kemakmuran, sesuai dengan kembali pada cita-cita tadi, Pancasila, adil dan makmur itu. Demikian pembukaan, dan mari kajian itu kita laksanakan bersama, semampu kita, saling ingat mengingatkan. Kita tidak mengintervensi pemimpin, tidak, tapi kita sifatnya hanya saling ingat mengingatkan. Mudah-mudahan melalui video-video yang kita buat, mengingatkan pribadi kita, juga teman kita, saudara kita, pemimpin kita,
Mari kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta dan Maha Pengatur, menciptakan manusia dengan memberinya dua macam kekuatan, yaitu kekuatan jasmani dan kekuatan rohani, atau kemampuan yang bersifat lahiriah dan kemampuan yang bersifat batiniah. Manusia terdiri dari dua badan, badan jasmani dan badan watak. Badan rohani atau roh atau jiwa, dan masing-masing badan itu oleh Allah diberi kekuatan atau kemampuan yang berbeda-beda. Sifat dan dayanya hanya manusia yang diberi dua kekuatan seperti itu. Makhluk-makhluk lain selain manusia, baik itu golongan malaikat maupun golongan bangsa jin dan makhluk halus lainnya, lebih-lebih makhluk yang jenis kasar, tidak diberi dua macam kekuatan itu seperti yang diberikan kepada manusia, hanya kepada manusia. Bangsa jin mungkin memiliki dua kekuatan seperti itu, akan tetapi terbatas, tidak seluas yang dimiliki oleh manusia. Buktinya yaitu bahwa Nabiullah Sulaiman Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sulaiman alaihi salam pernah merajai manusia dan sekaligus bangsa jin dan makhluk-makhluk lain. Sedangkan belum pernah kita dengar ada bangsa jin yang membawai manusia, yang memimpin manusia. Malaikat dalam beberapa hal menempati tingkatan yang lebih tinggi dari manusia, akan tetapi terbatas mengerjakan tugas-tugas tertentu. Ada yang membaca tasbih, ada yang membaca takbir, ada yang bertahmid saja, itu malaikat. Ada yang terus-terus membaca sholawat Nabi saja, ada yang terus-menerus berrukuk ataupun sujud, tidak ada henti-hentinya bersujud dan sebagainya. Bahkan banyak tugas-tugas dijalankan oleh para malaikat justru diperuntukkan bagi umat manusia. Bahkan lebih daripada itu, segala yang ada di langit dan di bumi oleh Allah dibikin tunduk kepada manusia, diperuntukkan bagi umat manusia supaya dengan sebaik-baik dimanfaatkan bagi kepentingan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran surat Al-Luqman, Bismillahirrahmanirrahim, Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wasbagha alaikum nikmahu zahiran wa batina. Surat Al-Luqman ayat 20. Tidakkah kau perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Demikian kasih sayang Allah kepada manusia, hambanya. Ini sangat perlu kita renungkan sebagai pendahului pembahasan masalah penjernihan hati, agar supaya kita menyadari tempat kedudukan kita sebagai manusia di antara makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan, sehingga kita dapat terus senantiasa meningkatkan syukur terima kasih kepadanya. Kedua, kekuatan lahir dan kekuatan batin yang dimiliki manusia itu tidak lain agar supaya digunakan untuk mendatangkan sebesar-besarnya manfaat guna memperoleh dan membina hidup yang selamat, sejahtera, dan bahagia, baik kebahagiaan material maupun kebahagiaan spiritual, lahir dan batin, di dunia dan di akhirat kelak. Dan sebagai ihsan sosial, kekuatan lahir dan kekuatan batin manusia merupakan perangkat
pemberian Tuhan baginya untuk mengemban tugas sebagai Khalifatullah, wakil Allah di bumi. Tugas mulia yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mengatur kehidupan di dunia menurut konsepsi yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30. Pemimpin diri sendiri, keluarga, RT RW sampai gubernur, presiden, pemimpin partai, pemimpin dunia. Mari melalui media channel YouTube ini kami mengajak untuk kembali sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mengabdikan diri bertauhid kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika hati kita baik, bersih, insya Allah perbuatan kita, kepemimpinan kita akan membawa dampak keberkahan, kemanfaatan yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.